Kalau kita ngomongin kereta api di Indonesia, ini tuh bukan cuma soal transportasi. Rangkaian gerbong di atas rel ini, wah, ini adalah saksi bisu sekaligus tokoh utama dalam perjalanan panjang bangsa kita. Jadi yuk, kita telusuri bareng-bareng kisah luar biasa tentang gimana rel baja ini jadi urat nadi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kutipan ini benar-benar jadi intinya pembahasan kita hari ini. Coba deh resapi, gimana caranya sebuah teknologi yang awalnya dibangun untuk ngeeksploitasi, untuk menjajah, malah bisa berbalik jadi simbol buat menegakkan kedaulatan. Ini bukan sekedar sejarah kereta api, ini cerminan transformasi bangsa kita sendiri. Oke, untuk ngerti kenapa kereta api ini jadi penting banget buat kemerdekaan, kita harus mundur dulu, jauh ke awal-awalnya. Jauh sebelum jadi milik kita semua, kereta api ini dirancang dengan satu tujuan, melayani kepentingan penjajah. Semuanya dimulai dari sini, tepatnya 17 Juni 1864, cangkul pertama ditancapkan di Semarang. Tapi ini bukan proyek buat rakyat ya. Ini diprakarsai oleh perusahaan swasta Belanda, namanya NISM, yang kemudian disusul sama perusahaan negara kolonial, Stadsspoorwegen. Mereka lah yang meletakkan fondasi jaringan rel yang bisa dibilang mengubah wajah Jawa selamanya. Jadi, poin paling krusialnya itu ini, jalur kereta tuh nggak dibangun untuk menghubungkan desa-desa atau kota-kota, biar penduduknya gampang bepergian. Sama sekali bukan. Tujuannya murni untuk menghubungkan perkebunan dan tambang ke pelabuhan. Biar apa? Ya, biar gampang. Ngeruk kekayaan alam Nusantara, gula, kopi, tembakau, sampai batu bara dari tambang kayak Ombilin dan Sawah Lunto untuk dikirim ke Eropa. Terus, panggung dunia berubah drastis. Perang Dunia Kedua datang membawa penjajah baru. Dan rel kereta api yang tadinya jadi mesin ekonomi kolonial sekarang dipaksa buat melayani mesin perang. Nah, mari kita lihat gimana rel-rel ini jadi saksi era yang jauh lebih kelam di bawah kendali Jepang. Perbandingan ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Dari yang tadinya mesin eksploitasi ekonomi Belanda, kereta api total beralih fungsi jadi tulang punggung logistik perang Jepang. Namanya aja diganti jadi Rikyu Sokyoku. Dan yang paling menyakitkan, banyak jalur yang susah payah dibangun, itu malah dibongkar. Relnya diangkut ke Myanmar buat kepentingan perang mereka. Ini kemunduran besar banget buat infrastruktur kita. Kalaupun ada pembangunan rel baru di zaman ini, kayak jalur Saketi, Bayah, dan Muaro Pekanbaru, tujuannya cuma satu, ngangkut batu bara buat bahan bakar mesin perang Jepang. Kepentingan rakyat Indonesia sama sekali nggak ada di agenda mereka. Tapi, justru di tengah masa paling gelap inilah titik baliknya tiba. Setelah proklamasi kemerdekaan, rel kereta api yang tadinya jadi alat penindasan, sekarang jadi arena perebutan kekuasaan yang vital banget buat republik yang baru lahir. Nah, ini dia pertanyaan paling penting waktu itu. Indonesia memang sudah proklamasi, tapi di lapangan, siapa yang beneran megang kendali aset strategis kayak kereta api? Jawabannya nggak sesederhana itu, karena ada kekosongan kekuasaan yang bahaya banget. Dan inilah momen yang mengubah segalanya, tanggal 28 September 1945. Bayangin, cuma sebulan lebih sedikit setelah proklamasi. Di hari inilah, para pekerja kereta api Indonesia dengan keberanian yang luar biasa mengambil alih kendali dari tangan Jepang. Sebuah aksi heroik yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Yang hebatnya, aksi ini nggak dilakukan oleh tentara loh, tapi oleh para pemuda dan buruh biasa yang jadi pahlawan. Coba ingat nama-nama ini, AMK, Angkatan Muda Kereta Api, dan SBKA, Serikat Buruh Kereta Api. Mereka inilah para pekerja di garda terdepan yang memulai gerakan pengambil alihan dari Balai Besar Kereta Api di Bandung. Mereka secara efektif mengubah alat penjajah jadi aset vital perjuangan. Pengambilan alihan itu baru permulaannya. Perjuangan belum selesai. Selanjutnya, dimulailah proses yang panjang untuk menyatukan dan meresmikan seluruh jaringan kereta api di bawah satu bendera, Republik Indonesia. Yuk, kita lihat gimana identitasnya berevolusi. Dimulai dari DKARI di tahun 45, yang namanya aja udah kerasa banget semangat revolusinya kan? Terus seiring negara makin stabil, statusnya berubah jadi perusahaan negara atau PNK, lalu perusahaan jawatan atau PJKA yang lebih fokus ke layanan publik. Sampai akhirnya, ngikutin perkembangan zaman, bertransformasi jadi badan usaha yang lebih modern. Dari Perumka sampai akhirnya jadi PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang kita kenal sekarang. Setiap nama ini tuh cerminan dari babak baru perjalanan bangsa kita. Wah! Panjang banget ya perjalanannya, dari era kolonial, perang, sampai evolusi jadi BUMN modern. Pertanyaannya sekarang, apa selanjutnya untuk rel kereta api Indonesia? Dari mana kita datang, itu bakal nentuin kemana kita akan pergi. Coba kita lihat gambaran besarnya.
Jadi, kalau mau disimpulkan, ceritanya begini. Dari alat kolonial buat ngeruk kekayaan, kereta api berubah jadi simbol kedaulatan yang direbut dengan keringat dan darah. Jaringan rel ini udah terjalin begitu erat, nggak bisa dipisahkan dari identitas dan kisah perjuangan Indonesia itu sendiri. Coba kita pikirkan, rel-rel ini udah jadi saksi bisu sejarah bangsa kita. Mereka udah lihat penindasan, perjuangan, sampai pembangunan. Pertanyaan buat kita semua sekarang adalah, di era kereta cepat dan konektivitas digital ini, peran baru apa yang akan mereka mainkan dalam membentuk masa depan Indonesia? Jawabannya sedang ditulis di atas rel baja itu sendiri, hari ini dan esok.